Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita akan gas lagi lanjutan dari manhwa leveling Tuhan. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gas aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, mereka yang telah bertahan selama 3 jam di dalam zona aman mendapatkan 100 poin sebagai hadiah. Sedangkan saat ini jumlah kapasitas zona aman semakin lama semakin berkurang. Untuk memenuhi kapasitas yang ditentukan, sebuah penyusutan zona dilakukan untuk mengurangi jumlah mereka. Tentunya keadaan itu membuat sebagian orang yang tertinggal oleh penyusutan zona kembali menjadi santapan empuk bagi para monster cacing. Dan hal itu juga seketika menimbulkan kepanikan dan juga ketakutan bagi mereka, sampai membuat mereka saling berdesakan demi bisa kembali ke dalam zona aman. Di tengah kepanikan yang menimpa mereka, Yung Ho yang juga ketakutan mengajak mereka untuk memutuskan siapa yang akan dibuang selanjutnya. Mereka sempat tidak paham dengan maksud perkataan Yung Ho. Tanpa mereka ketahui, dia mengatakan itu untuk mencegah supaya dia tidak menjadi orang yang akan dibuang selanjutnya. Sontak dia langsung menarik salah satu pria tua untuk mengurangi jumlah mereka. Dia tidak peduli meskipun menjadikan mereka sebagai tumbal, asalkan dirinya bisa bertahan hidup dalam situasi itu. Ketika mereka tengah mencoba bertahan di dalam zona aman, Kim Yuan tidak henti menaikkan levelnya di sebuah stasiun bawah tanah dengan mengalahkan setiap cacing yang ada di sana. Setiap cacing yang tidak henti berdatangan ke sana untuk memangsanya, seolah cacing itu tidak ada habisnya, walaupun dia telah mencoba mengalahkan mereka. Meski hanya dengan mengandalkan senjata seadanya, tetapi Kim Yuan mampu mengalahkan sangat banyak cacing dengan sangat mudah, tanpa terluka sedikit pun. Dan nampaknya dia telah mendapatkan begitu banyak bola kristal, bahkan dia juga telah mencapai level 20, yang mana dengan pencapaian levelnya itu, dia berhasil membuka stat baru bernama Arcane Power. Walaupun memakan waktu 3 jam itu sungguh melelahkan, tetapi berkat stat yang telah meningkat, tubuhnya terasa lebih ringan ketimbang biasanya. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan 3 random stat sebagai hadiah, dikarenakan sudah mengalahkan begitu banyak cacing tanah, dan 1 unlock stat point. Sebuah pencapaian yang tidak pernah ia impikan, bisa mendapatkan hadiah yang cukup banyak hanya dengan mengalahkan makhluk itu. Lalu dia menambahkan 5 unlock stat point yang telah ia kumpulkan ke dalam Arcane Power. Arcane Power itu adalah stat yang akan menjadi dasar semua kekuatan yang ia dapat di masa depan. Tidak ada stat yang lebih penting ketimbang Arcane Power, apalagi statnya bisa mencapai 18 poin. Bahkan sejumlah kecil yang katanya diberkati oleh Tower hanya bisa mendapatkan 12 poin. Ia rasa itu adalah permulaan yang bagus. Untungnya dia telah menyimpan semua poin yang telah ia dapatkan sebelumnya, hingga Arcane Power miliknya bisa mencapai jumlah itu. Jadi dia hanya tinggal mendapatkan yang ia butuhkan selanjutnya. Tak lama setelah itu dia memanggil bawahan administrator yang telah mengawasinya sejak dari tadi untuk membeli sebuah skill yang ia butuhkan. Yang mana Kim Yuan adalah orang pertama yang bisa membeli sebuah skill di tutorial kedua, dikarenakan kebanyakan orang tidak akan memiliki cukup banyak poin untuk membelinya di awal tutorial. Melihat begitu banyaknya skill yang bisa ia beli, ia rasa akan memakan cukup banyak waktu jika membaca semua skill itu. Lalu dia pun membeli skill Monkey Eyes, sebuah kemampuan mata yang dulunya dimiliki oleh Raja Monyet di Gunung Hua. Walaupun menurut kacung itu kemampuan Monkey Eyes bukanlah kemampuan yang hebat, tetapi bagi Kim Yuan itu adalah kemampuan yang ia butuhkan. Selanjutnya dia membeli Basic Arcane Sword, sebuah kemampuan yang bisa menyelimuti senjatanya dengan Arcane Power. Setelah membeli 2 kemampuan itu, jumlah poin yang ia miliki hanya tinggal 27. Dikarenakan tidak ada lagi yang bisa Kim Yuan beli, kacung itu pun pergi sambil mengatakan bahwa dirinya memegang harapan besar pada Kim Yuan.
Mendengar kalimat harapan, dia menyimpulkan bahwa makhluk itu akan mengawasinya sebagai target pengawasan khusus. Tetapi dia tidak peduli meskipun diawasi, selama dia belum melanggar aturan, administrator sama sekali tidak akan bisa menghukumnya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan dan juga membuatnya cemas, yaitu kemampuan yang bisa membuatnya kembali ke masa lalu. Dia tidak tahu apakah mereka bisa menyadari hal itu. Item yang digunakan untuk kembali adalah item yang dibuat oleh Kronos dan juga kedua dewa lainnya. Sedangkan Kronos yang menjadi kunci di balik semuanya, keberadaannya telah dihapuskan. Dikarenakan penalti setelah menggunakan item itu, dan seharusnya tidak ada yang menyadari sedikit pun soal kembalinya ke masa lalu. Bahkan jika ada yang menyadarinya, tujuannya tidak akan berubah sama sekali, pikirnya sambil menggunakan kemampuan Monkey Eyes yang saat ini masih berada di tingkat F. Ketika dia menggunakan kemampuan Monkey Eyes, maka dia bisa meningkatkan penglihatannya dan juga memperkuat kelima indera yang dia miliki. Lalu dia menyelimuti senjatanya dengan Basic Arcane Sword, kemampuan yang bisa menjadikan senjatanya layaknya sebuah pedang yang bisa diandalkan. Dan nampak saat ini sisa waktu tutorialnya tinggal 29 menit. Waktu yang cukup banyak bagi Kim Yuan untuk mengalahkan semua cacing yang ada di sana dan mengalahkan bos di tutorial pertama. Singkatnya, setelah mengalahkan semua cacing di sana, dia pun langsung menerjang untuk menghadapi bosnya. Dan ketika dia sampai kepada cacing itu, dia langsung menebaskan senjatanya menggunakan senjata yang telah dia lapisi oleh Arcane Power, hingga dia mampu melukai cacing itu dengan begitu mudah. Tak hanya itu, dengan kemampuan Monkey Eyes yang ia miliki, membuat Kim Yuan mampu bergerak dan juga menghindari setiap gigitan cacing itu dengan sangat mudah. Bahkan sambil menghindari setiap gigitannya, dia tidak henti menebaskan senjata ke setiap bagian tubuhnya, hingga membuat cacing itu tidak henti mengerang kesakitan. Setelah memberikan cukup banyak luka kepada lawannya, dia sempat tersenyum dan juga menanyakan apa yang akan cacing itu lakukan. Dalam keadaan terpojok, cacing itu sontak membalikkan tubuhnya dengan sangat cepat supaya Kim Yuan terjatuh ke bawahnya. Namun bagi Kim Yuan, pilihan itu bukanlah pilihan yang bijak untuk bisa mengalahkannya dalam situasi yang tidak diuntungkan. Lantaran keadaan itu membuatnya jauh lebih mudah untuk menebas tubuh cacing itu hingga tebasannya mampu memberikan luka yang cukup dalam. Tapi meskipun dia telah memberikan cukup banyak luka dengan tebasannya, semua itu belumlah cukup untuk mengalahkannya. Kemudian dia kembali melesat dengan sangat cepat sambil memberikan begitu banyak tebasan yang cukup dalam kepada tubuh cacing itu. Dia merasa bahwa tebasannya sedikit lagi akan bisa menumbangkan cacing itu. Dia pun sontak melompat ke atas, tepat ke hadapan mulutnya yang tengah siap untuk memakannya. Di saat yang sama dia sempat mengucapkan terima kasih karena cacing itu telah datang kepadanya. Setelah mengatakannya, dia langsung melesat dengan sangat cepat hingga tebasannya mampu memotong bagian kepala cacing itu tanpa sempat memakan Kim Yuan. Sementara itu di dalam zona aman, Yung Ho mengambil tindakan dengan memaksa beberapa orang yang lemah sebagai korban berikutnya. Demi bisa bertahan hidup di dalam zona aman yang semakin lama semakin menyusut, dia seolah yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan siapa yang akan tewas selanjutnya. Walaupun mereka tidak setuju dengan keputusan Yung Ho, tetapi kebanyakan lainnya sepakat untuk memilih mereka sebagai orang yang akan dibuang selanjutnya. Sampai pada akhirnya mereka terpaksa menerima keputusan Yung Ho tanpa mampu melawan. Mereka hanya bisa pasrah menjadi santapan cacing tanah. Namun ketika mereka tengah pasrah dengan keputusan itu, waktu yang tersisa tiba-tiba terhenti dan tutorial kedua telah selesai. Kini zona aman tidak lagi menyusut. Sedangkan saat ini makhluk kecil itu kembali mendatangi Kim Yuan setelah menyelesaikan tutorial kedua untuk memberikan hadiah atas pencapaiannya. Sambil tepuk tangan, Lucky mengatakan, tidak dia sangka manusia biasa bisa sampai sejauh ini hanya dengan tutorial kedua. Ketika makhluk kecil itu tengah mengoceh, Kim Yuan sontak memasang tampang tidak senang sambil meminta hadiah atas pencapaiannya.
Kemudian Lucky mengatakan bahwa Kim Yuan bisa memilih salah satu dari ketiga hadiah yang akan dia berikan. Pilihan pertama adalah hak untuk langsung menuju ke tutorial kelima. Pilihan ini juga termasuk informasi dan juga imbalan tutorial ketiga dan keempat. Pilihan kedua ialah poin yang diakumulasikan. Seakan tidak tertarik dengan pilihan pertama dan juga kedua, Kim Yuan menanyakan pilihan ketiga, yang mana pilihan ketiga adalah menghubungkan Kim Yuan dengan Olympus. Tidak ada yang mengetahui tentang hal ini, akan tetapi tutorial hanyalah titik awal dari dunia ini. Di dalam tower yang luas ada 3 paksi besar, yang juga berisikan makhluk berkekuatan layaknya dewa, yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi dia merekomendasikan Kim Yuan untuk memilih Olympus. Olympus merupakan salah satu paksi yang memerintah tower. Jika Kim Yuan disponsori oleh mereka, keamanannya akan terjamin setelah Kim Yuan menyelesaikan tutorial. Mendengar hal itu, Kim Yuan sempat memikirkan bahwa Olympus memanglah paksi yang memerintah tower, dan Kronos merupakan ranker yang juga milik tower. Jika dia meminjam kekuatan mereka, maka ia akan bisa memanjat tower lebih cepat dan juga lebih aman. Tetapi dibandingkan dengan itu, ia lebih memilih hadiah yang kedua, yaitu mengakumulasikan poin hingga dia mendapatkan 10.000 poin sebagai imbalannya. Seakan terkejut dengan pilihan Kim Yuan, Lucky sontak meminta untuk mempertimbangkan pilihannya dengan sangat bijak, dan dia akan mengizinkan Kim Yuan untuk mengubah keputusannya. Akan tetapi Kim Yuan mengatakan bahwa makhluk kecil itu memberikan pilihan ketiga tanpa mendiskusikannya dengan administrator yang lain, dan pilihan tersebut pastinya belum disetujui. Sontak dia kembali terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Kim Yuan bisa mengetahuinya, tetapi Kim Yuan menanyakan apakah yang lainnya menerima kesempatan yang sama, dan apakah mereka juga dibeli oleh Olympus. Apapun yang jadi masalahnya, terima kasih. Berkatmu yang banyak bicara, aku mengerti apa yang mestinya aku lakukan, ucapnya kepada Lucky yang sempat menanyakan siapa sebenarnya Kim Yuan. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Kim Yuan langsung membayar 1.000 poin untuk mengajukan permintaan bertemu dengan administrator. Dan tak lama setelah itu, administrator yang lain menerima permintaan Kim Yuan. Sejenak dia memikirkan, jika tutorial merupakan tempat yang mestinya dipisahkan dengan tower, meski begitu Olympus terlibat dengan antek-antek seperti makhluk kecil itu, sehingga dia tidak bisa membiarkan masalah ini dikarenakan nantinya akan mengganggu rencana masa depannya. Nampak sebuah portal tiba-tiba muncul tepat di hadapannya, dan kemudian seorang pria bertubuh besar sontak muncul ke hadapan Kim Yuan, yang mana dia adalah salah satu administrator tutorial yang berasal dari lantai bawah tower. Pria itu menanyakan bagaimana Kim Yuan bisa mengetahui keberadaannya dan cara untuk meminta bertemu dengannya. Lalu Kim Yuan membalas bahwa dia mengetahuinya dalam aturan tutorial. Dia mengetahui bahwa semua informasi tentang tutorial mesti didapat dengan kemampuan peserta dan tidak diberikan oleh administrator ataupun tower. Sekilas Kim Yuan berpikir administrator itu mestinya lebih mengetahui ketimbang siapapun tentang kebenaran dan juga kebohongan di dalam pengawasan. Lalu tanpa segan Kim Yuan mengatakan adanya campur tangan tower dalam tutorial, yang mana Olympus telah membuat kontak dengan makhluk kecil itu. Dan juga makhluk kecil itu telah menawarkan sponsor Olympus kepadanya sebagai hadiah pencapaian di tutorial. Seketika makhluk kecil itu nampak sangat ketakutan setelah Kim Yuan melaporkan kelicikannya kepada administrator. Sedangkan pria itu sontak memasang tatapan tajam setelah mengetahui kebusukan kacungnya dalam mengawasi tutorial. Seketika pria itu langsung menghantamkan pukulannya kepada makhluk kecil itu hingga membuat lantai di sana pun seketika hancur. Lantaran sangat emosi, bahkan dia tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Setelah menghabisinya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Kim Yuan. Berkat Kim Yuan, ia bisa membasmi makhluk yang melakukan kelicikan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia telah menggunakan banyak poin hanya untuk memanggilnya, dan tentunya ia akan dikejar oleh kacung yang tidak setia.
Lalu administrator mengatakan, ketika bawahanku memeriksa informasimu, sepertinya tidak ada keanehan atau hal yang layak untuk diawasi. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang cukup menarik. Baiklah, mungkin kau tidak membunuhnya dengan tanganmu sendiri, tapi tidak ada bedanya. Bisa dianggap makhluk kecil itu atau kacung yang mendekati sosok Ranker terbunuh di tutorial kedua oleh peserta biasa, ucapnya sambil menatap mata Kim Yuan. Tak lama setelahnya dia pun akhirnya memberikan salah satu kemampuan yang sepadan dengan pencapaian Kim Yuan, yang mana kemampuan itu adalah Master of Mana. Dengan kemampuan itu tingkat pemulihan mana dan juga kesensitifan mananya akan sedikit meningkat. Tak hanya itu, Arcane Power miliknya juga bertambah 5 poin. Dia yakin Kim Yuan akan puas dengan kemampuan yang ia berikan. Kalau begitu, dia mesti mengatur ulang bawahannya untuk mengawasi tutorial. Sebelum pergi, dia juga mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali setelah tutorial ketiga. Setelah kepergian administrator, Kim Yuan nampak seakan tidak percaya kemampuan setingkat itu bisa muncul di dalam tutorial, sebuah kemampuan yang berada di tingkat S+. Walaupun pengendaliannya masih rendah, tetapi itu adalah kemampuan pengendali mana yang dikendalikan dengan Arcane Power, dan mana adalah bagian lebih penting dalam kekuatan apapun. Untuk bisa menggunakan Mana Blast atau teknik pengendalian mana yang lebih kuat, hanya dapat digunakan ketika Arcane Power-nya mencapai level 40. Sedangkan saat ini Arcane Power-nya masih berada di level 26, sehingga pengendalian mananya belum bisa stabil. Walaupun tidak stabil, kekuatan itu cukup mampu menghancurkan apa saja yang terkena oleh kemampuannya. Dia tidak menyangka efek kemampuannya akan sehebat itu. Tidak apa, meski pengendaliannya masih belum stabil. Tetapi semua ini masih belum cukup. Dia tidak boleh merasa puas hanya dengan mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu. Dan nampak sisa waktu tutorial kedua tinggal 13 jam. Dia mengetahui untuk menghancurkan Outer God itu, ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Jadi dia mesti mencari lebih banyak kekuatan itu. Lalu dia pun menerjang ke arah sekumpulan cacing yang ada di hadapannya. Singkat cerita, sisa waktu sampai tutorial kedua selesai kini tinggal 10 menit. Nampak saat ini Yung Ho semakin bertingkah layaknya penguasa di dalam zona aman, sampai-sampai dia memaksa sebagian orang yang lebih lemah untuk mengumpulkan pasokan makanan yang ada di luar zona. Dengan dalih untuk menyelamatkan mereka, dia tidak henti memanfaatkan yang lebih lemah supaya bertindak sesuai dengan keinginannya, tanpa peduli dengan nyawa mereka. Di saat yang sama, mereka melihat Kim Yuan nampak dengan santainya berjalan menuju ke arah mereka, walaupun melewati wilayah yang sangat berbahaya. Melihat itu, mereka sempat bertanya-tanya apakah Kim Yuan pemberani ataukah tidak waras. Seolah takut, mereka langsung memperingatkan adanya sesuatu di bawah Kim Yuan. Yang mana di bawahnya tidak lain adalah cacing tanah yang mencoba untuk memangsanya. Walaupun begitu, Kim Yuan seakan tidak peduli dengan kemunculan cacing itu. Seolah cacing itu bukan lagi ancaman yang bisa membuatnya takut, dikarenakan dia bisa dengan mudah mengalahkan cacing itu hanya dengan menginjaknya saja. Tentunya aksi Kim Yuan yang mengalahkan satu cacing dengan sangat mudah seketika membuat mereka nampak tercengang seakan tidak percaya. Yung Ho yang juga melihat itu nampak memasang tampang seakan tidak senang melihat Kim Yuan datang ke sana. Setelah mengalahkan cacing itu, dia meminta mereka untuk tidak mempedulikan dirinya dan lanjutkan saja obrolan mereka. Sekilas dia memikirkan tujuannya datang ke sana bukanlah untuk menyapa mereka, tetapi dia hanya ingin mendapatkan hadiah penyelesaian tutorial. Tetapi dia malah disambut oleh Yung Ho yang sok baik, seorang bedebah yang tidak ada hubungannya, yang mencoba bertingkah seolah pemimpin di wilayah zona aman. Dan lagi dia melihat sebagian orang di sana baru saja kembali setelah mengumpulkan suplai makanan yang nampak sangat banyak. Sontak Kim Yuan menanyakan apakah Yung Ho memaksa mereka untuk mengambil suplai makanan ke wilayah berbahaya. Yung Ho membalas itu semua dia lakukan untuk kepentingan bersama, dikarenakan mereka bisa saja tewas jika tidak ada suplai makanan. Mendengar jawaban itu, Kim Yuan bertanya kembali,
Jadi kau memaksa mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi mengambil makanan untuk kepentingan yang lainnya. Lalu dengan lantang Yung Ho mengatakan, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu tidak harus menjadi penakut. Apakah menurutmu hukum masih berlaku? Jika kita ingin bertahan hidup di dunia yang kacau ini, kamu mesti menjadi biadab, egois, dan juga kejam. Tidak mungkin kau tidak paham dengan hal ini. Tepat di saat yang sama waktu tutorial kedua telah selesai, 500 poin, dan juga item penyimpanan diberikan pada mereka yang bertahan. Jika mereka tewas, isi inventory akan dihapus. Di saat itu juga Kim Yoon menanggapi perkataan Yung Ho. Jika itu adalah caramu untuk bertahan hidup, aku tidak akan mengganggu. Aku pun tidak akan memberitahumu apa yang mesti dilakukan. Tapi ingat, jangan pernah melewati garis, apapun yang terjadi. Nampak Yung Ho seakan tidak paham garis apa yang dimaksud oleh Kim Yoon. Tak lama setelah kepergian Kim Yoon, tutorial ketiga akhirnya telah dimulai kembali. Pada tutorial ketiga ini, mereka mesti mengalahkan 50 monster yang ada di sana untuk mendapatkan 50 esensi selama waktu 72 jam. Dan scene pun bersambung. Nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.